Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4. Nah, untuk materi tematik sekarang hari ini adalah kita masih belajar di tema 7 ya, di halaman 65 di subtema 2 ya. Nah, kali ini kita mau belajar tentang gaya listrik. Gaya listrik. Nah, apa sih itu gaya listrik? Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam gaya. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam tentang gaya listrik. Nah, manfaat gaya listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti kulkas, kipas angin, setrika ya. Semua keluarga rata-rata menggunakannya. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat halaman 66. Nah, dalam listrik itu pasti disalurkan dengan kabel ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada gambar contoh kabel. Kabelnya biasanya berwarna hitam dan merah. Ini adalah membedakan muatannya. Warna kabel yang berbeda digunakan untuk mengalirkan jenis muatan listrik yang berbeda. Ada yang positif dan yang negatif. Nah, bagian-bagian suatu benda sering disebut juga partikel. Bagian terkecil dari suatu benda yang sudah tidak dapat dibagi lagi disebut atom. Nih, pahami dulu ya teman-teman. Sebelum belajar listrik, kita pahami dulu. Jadi suatu benda itu kalau bagian-bagiannya itu disebut partikel. Nah, kalau suatu bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi disebut atom. Nah, pada bagian atom inilah terjadinya listrik. Keberadaan listrik tidak dapat dilihat secara langsung. Adanya listrik dapat diketahui setelah berubah menjadi bentuk energi lain, misalnya menjadi panas, cahaya, atau bunyi. Nah, namun adanya gejala kelistrikan dapat diketahui. Bagaimana cara mengetahui gejala kelistrikan? Untuk mengetahuinya ikutilah penjelasan di bawah ini. Nah, di sini pada dasarnya muatan listrik ada dua. Nah, keduanya saling berlawanan. Jenis kedua muatan listrik adalah negatif dan positif. Yang negatif disebut dengan elektron. Nah, muatan listrik negatif disebut elektron. Dipahami ya, ini istilah baru, dipahami. Sedangkan muatan listrik positif disebut proton. Nah, elektron yang negatif, proton yang positif. Adanya dua jenis listrik dapat kamu perhatikan pada kabel listrik. Nah, kabel listrik nih. Yang negatif elektron, yang positif adalah proton. Nah, ada yang berwarna merah dan biru, ada yang merah hitam ya. Nah, jika kedua muatan listrik yang berlawanan bertemu akan menjadi gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik itu sering disebut gaya listrik. Nah, kalau mereka berdua ini, si proton dan elektron ini sudah bertemu, dia akan menimbulkan gaya listrik yang akhirnya bisa diubah menjadi beberapa macam energi ya. Tadi bisa menjadi energi panas, cahaya, atau bunyi. Nah, sebagai contoh lain kita lihat nih di halaman 67, kita buktikan bahwa adanya listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita misalnya penggaris dari mika kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita dekatkan ke serpihan kertas, dia akan bergerak. Nah, karena apa? Di sini dijelaskan ya, ketika rambutmu didekatkan pada balon yang telah digosokkan kain atau mika ya, mika digosokkan rambut, sejumlah elektron berpindah dari rambut ke balon. Nah, kalau ini juga dari rambut ke penggaris. Akibatnya, jumlah elektron pada balon bertambah. Balon menjadi bermuatan negatif. Perbedaan muatan pada balon menimbulkan gejala kelistrikan. Nah, ini ada yang negatifnya dari elektron dari rambut berpindah ke mika. Dan kalau yang ini balon ini juga bisa. Nah, elektron dari rambut berpindah ke sini, ke balon. Akhirnya menimbulkan
gejala kelistrikan. Kalau ini bisa ini ya, rambutnya ditarik karena ada muatan listrik. Kalau ini nanti ke atasnya bisa bergerak-gerak, itu buktinya. Perbedaan muatan pada balon menimbulkan gejala kelistrikan. Nah, muatan pada balon bersifat diam atau statis. Nah, dia yang statis ini. Ingat-ingat kalau muatan listriknya bersifat diam disebut statis. Oleh karena itu, gejala kelistrikan yang terjadi tersebut disebut listrik statis. Nah, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Cara untuk menghitung kuat arus pada listrik dinamis ialah membagi muatannya dengan waktu, di mana satuan waktu adalah coulomb. Satuan muatan listrik adalah coulomb ya. Nah, jadi listrik itu sebenarnya bisa diukur, tapi satuannya namanya coulomb. Nah, ini yang pemahaman yang perlu kita tahu. Kalau ini gejala listrik yang diam itu namanya listrik statis, sedangkan listrik yang bisa bergerak disebut listrik dinamis. Untuk lebih jelasnya, teman-teman jawab pertanyaan di sini ya. Apakah yang dimaksud listrik statis? Perbedaan muatan pada balon menimbulkan gejala listrikan yang bisa bersifat diam. Nah, apa yang dimaksud listrik dinamis? Muatan listrik yang bisa bergerak. Itu penjelasannya. Untuk selanjutnya, kita masih belajar di IPA ya. Kita buka lagi di buku halaman 75 tentang peralatan elektronik. Nah, tadi kita sudah mengenal konsepnya, apa manfaatan listrik itu dari mana gitu. Kenapa bisa terjadi kelistrikan? Karena ada bertemunya elektron dan proton. Nah, peralatan elektronik yang biasa kita gunakan. Nah, pertama misalnya nih ya, AC, oven, TV, banyak banget. Dan energinya itu bisa diubah menjadi cahaya, bunyi, dan panas. Kalau listrika kan panas. Kalau radio itu juga dari listrik ya. Itu untuk berubah menjadi bunyi. Kemudian TV itu kan menimbulkan cahaya. Dia menggunakan listrik. Nah, teman-teman bisa mengerjakan di bawah ini. Ya. Nama benda dan fungsinya. Nah, yang pertama tadi adalah alat elektronik. Yang kedua, kita akan membahas tentang sumber energi listrik. Energi listrik itu berasalnya dari mana ya? Ya, kita sering menggunakan setiap hari, setiap saat. Bahkan kalau mati listrik pun kita akan panik. Nah, agar kita tahu, kita harus tahu sumber listrik itu dari mana. Nah, ada 3. Yang pertama adalah baterai, 2 aki, dan yang ketiga adalah dinamo. 4 generator. Nah, generator ini yang bisa kita gunakan dalam jumlah besar. Ini biasanya generator ini dimanfaatkan di dalam PLTA, PLTB, PLTN ya. Akhirnya kita bisa menggunakan listrik yang besar itu menggunakan jasa generator ini. Nah, kita bahas dari awal. Nah, baterai. Teman-teman tahu kan ya, kalau misalnya mainan itu bisa bergerak karena ada baterainya. Radio. Nah, itu zaman dulu karena ini listrik yang secara simpel dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, bagian-bagian baterai itu sendiri adalah di sini pasti ada batang karbon. Walaupun bentuknya ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang lebar ya ke samping. Itu bagiannya sama. Nah, batang karbon sebagai muatan positif. Nah, sedangkan pembungkus seng ini ada muatan negatif. Jadi teman-teman kalau batu baterai yang sudah aus atau sudah tidak bisa dipakai lagi itu, teman-teman bisa buka. Isinya pasti seperti ini. Paham ya? Nah, baterai ini biasanya digunakan agar bisa dibawa kemana-mana ya.
Nah, teman-teman garis bawahi di sini biar paham untuk penjelasan yang Bunda jelasin tadi. Nah, pada saat itu baterai sudah tidak dapat digunakan. Karena tidak dapat digunakan kembali, maka baterai disebut elemen primer. Nih, kalau sudah tidak bisa digunakan lagi disebut elemen primer. Nah, untuk yang kedua, aki. Nah, aki ini biasanya digunakan pada ini ya, motor atau mesin seperti itu. Nah, di sini berbeda dengan baterai, setelah habis energi kimianya, aki masih dapat diisi kembali. Karena itulah aki disebut elemen sekunder. Oh, gitu. Kenapa? Karena aki, misalnya aki dari motor tuh, kalau sudah habis energinya bisa dicas lagi, seperti itu. Namanya disebut elemen sekunder. Kalau baterai tidak bisa digunakan lagi, namanya elemen primer. Nah, paham ya? Aki ini biasanya digunakan di motor, mobil, dan mesin-mesin. Nah, teman-teman, bagian-bagian aki di sini ada nih, dijelaskan. Ada bagian positif, ada yang negatif. Nah, di sana kan dibedakan warnanya di atasnya. Nah, di sini ada air akinya, bisa diisi ulang. Ya, lanjut. Perhatikan di halaman 78, dinamo. Nah, dinamo ini biasanya digunakan di sepeda. Nah, jika teman-teman buka nih di sepeda yang mungkin zaman dulu itu ya, pasti banyak yang masih ada seperti ini. Ini namanya dinamo, dan rangkaiannya tuh di sini seperti ini kalau dibuka. Ada kumparannya, kumparan magnet. Nih, di dalam dinamo ada bagian pokok yang berupa magnet dan kawat kumparan. Salah satu dari keduanya dapat berputar. Bagian yang berputar disebut rotor. Nih, kita lihat di sini, ini rotornya di sini. Sedangkan yang diam disebut stator. Nih, yang perlu teman-teman pahami, makin cepat berputar, makin besar tegangan listrik yang dihasilkan. Nah, makanya kalau dia sering perputarannya lebih cepat, dia akan lebih tegangan listriknya lebih tinggi. Hal itu yang menyebabkan saat kamu mengayuh sepeda makin cepat, nyala lampu juga makin terang. Jadi pada penggunaan dinamo terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Jadi memanfaatkan kayuhan teman-teman saat ngayuh, semakin ininya bergerak lebih kencang, akan lampu nyalanya akan lebih terang. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini generator. Ingat-ingat teman-teman, ini yang sering digunakan di pembangkit listrik. Kita mendapatkan pasokan listrik di rumah-rumah yang bisa kita gunakan untuk menyalakan kipas, TV, setrika, itu dari PLT atau pembangkit listrik. Nah, karena apa? Kita membutuhkannya dalam jumlah besar ya. PLT, pembangkit listrik itu menggunakan generator. Semua PLTA. Ya, PLTA, PLTB, PLTN, PLTS. Itu ada alat namanya generator ini yang mengubah energi menjadi energi listrik. Nah, untuk tugasnya teman-teman isi di sini ya. Benda yang menggunakan energi listrik. Ini juga. Dan halaman 80. Nah, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami ya.